Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadian Nur, dan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten pada bidang matematika tingkat SD tahun 2025. Dan kali ini kita akan bahas soal-soal pada materi statistika. Baik, langsung saja. Yang pertama, berikut ini adalah tabel perolehan hasil tes IPA. Banyak jawaban benar, ada 0 jawaban benar, 1 jawaban benar, sampai 10 jawaban benar. Kemudian banyak siswanya yang tidak ada jawaban benar itu ada 1 siswa, yang 1 jawaban benar ada 2 siswa, 2 jawaban benar ada 3 siswa, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa minimal banyak jawaban benar sehingga banyak jawaban benar tersebut melebihi 70% siswa yang lain? Nah, di sini kita harus hitung dulu jumlah seluruh siswa ya, dari yang tidak ada jawaban benar sampai benar semua alias 10 soal dijawab dengan benar. Jadi kita jumlahkan semua siswa di sini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 lagi, kemudian tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 4 sampai ujung sini itu kita jumlahkan. Nah, sekarang setelah kita jumlahkan didapat jumlah seluruh siswanya itu adalah 50 siswa ya, jumlah dari semua siswa ini. Kemudian 70% dari jumlah seluruh siswa berarti kita hitung dulu, yaitu 70% dikali 50 siswa atau 70/100 dikali 50. Nah, ini kan, nah ini 2 ya, 100 dibagi 50 kan 2, berarti 70 dibagi 2, itu hasilnya 35 siswa. Artinya kita harus mencari jumlah banyak jawaban benar yang melebihi dari 35 siswa yang lain. Nah, maka kita hitung 35 siswa yang lain itu sampai mana? Pertama 1 tambah 2 itu 3, ditambah 3 6, kemudian tambah 2 lagi 8, tambah 3 11, tambah 6 itu 17, tambah 8 itu 25, tambah 4 29, dan tambah 8 37. Nah, berarti sampai sini ya. Artinya minimal jawaban yang benar sehingga melebihi dari 35 siswa itu adalah yang di sini, yaitu yang jumlah jawaban benarnya itu ada 8. Oke ya, sama sekali. Nah, lanjut. Soal yang kedua, pemenang pada lomba Chicago Marathon 2023. Pada lomba tersebut jarak yang harus ditempuh adalah 42 km. Kecepatan rata-rata Kelvin Kiptum pada lomba tersebut mendekati berapa meter per detik? Nah, di sini yang mana sih yang merupakan data dari Kelvin Kiptum? Nah, data dari Kelvin Kiptum itu adalah yang nomor 1 ini. Sehingga di sini kecepatan waktunya itu adalah 2 jam 35 detik. Sedangkan jaraknya adalah 42 km. Karena di sini kecepatan rata-rata dalam satuan meter per detik, artinya kita harus ubah 42 km ini menjadi meter, yaitu menjadi 42.000 meter. Kemudian kita ubah 2 jam 35 detik ini menjadi satuan detik. Nah, 2 jam itu kan berarti 2 dikali 3.600 detik ya, kalau dijadikan detik. Nah, itu hasilnya 7.200, kemudian ditambah 35 berarti 7.235 detik. Nah, sekarang kecepatan rata-ratanya kita bagi saja, berarti 42 km dibagi 7.235 detik, itu hasilnya adalah 5,8 detik. Atau kalau kita bulatkan itu menjadi 6 detik. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, lanjut yang ketiga. Perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel penjualan roti A, roti B, roti C, sampai roti F. Banyak penjualan dalam satuan bungkus itu pada hari pertama dan hari kedua masing-masing. Misalnya roti A hari pertama itu terjual 12 bungkus, hari keduanya terjual 8 bungkus, dan seterusnya. Grafik rata-rata banyak penjualan ke-6 roti tersebut adalah
Artinya kita harus mencari rata-rata penjualan ke-6 roti, rata-rata penjualan dalam 2 hari. Berarti untuk roti A, berarti rata-ratanya itu adalah 12 bungkus ditambah 8 bungkus. Kemudian dibagi 2, karena 2 hari dia penjualannya, berarti 20 bagi 2 hasilnya 10. Nah, yang mana yang A-nya itu 10 grafiknya. Nah, kalau yang pilihan jawaban A ini lebih dari 10 ya. Jadi ini nggak mungkin. Kemudian kalau yang B ini masih mungkin 10. Yang C juga di atas 10 nih ya. Nggak mungkin ini yang C. Kemudian yang D masih mungkin 10. Kemudian untuk roti B 24 dan 18 berarti dibagi 2, hasilnya 42 dibagi 2 itu adalah 21. Nah, antara B dan D juga masih sama. Kemudian untuk roti C 15 tambah 10 berarti 25 dibagi 2 hari berarti 12,5. Kita lihat grafiknya yang C. Nah, ini masih ya di tengah antara 10 dan 15 yaitu 12,5, berarti masih sama-sama betul ya antara B dan D. Kemudian roti D 19 tambah 13 berarti 31. 31 dibagi 2 itu adalah 15,5. Kalau yang B, pilihan yang B ini di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini lebih, ini mungkin di antara 15 sampai 20 berarti 17,5 ya. Berarti kemungkinan B ini salah. Tapi kita lihat dulu jawaban yang D. Nah, yang D-nya ini 15-nya. Nah, di sini. Nah, agak lebih sedikit aja dari 15. Ini 15,5 nih kemungkinan ya. Jadi jawaban itu yang benar adalah yang D ya. Yang untuk nilai E dan F ini tidak perlu kita hitung lagi ya, karena ini sudah sama ini. Yang membedakan cuma di pilihan yang D ini saja. Ya, jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke ya. Nah, sekarang soal yang keempat. Hasil ujian matematika di suatu kelas yang terdiri dari 20 siswa berada pada interval 56 sampai 100. Rata-rata seluruh siswa di kelas tersebut adalah 68. Sebanyak 3 siswa mengikuti remedial dengan nilai maksimum 75. Rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin untuk kelas tersebut adalah, kita tentukan dulu rata-rata awal. Di sini dikatakan bahwa rata-ratanya adalah 68 ya. Jadi X bar awal itu adalah 68. Kemudian di sini kan ada interval 56 sampai 100, berarti nilai minimumnya itu adalah yang 56 ya. Anggap saja nilai minimum 3 siswa awal yaitu sebelum remedial itu adalah A, misalnya kita simbolkan dengan A, nilainya 56. Kemudian nilai maksimum 3 siswa setelah mengikuti remedial kita simbolkan dengan B, itu di sini adalah 75. Jadi kalau remedial setinggi apapun nilainya, nilai maksimumnya itu adalah 75. Pertanyaannya rata-rata tertinggi setelah remedial yang mungkin. Nah, caranya itu adalah 20 dikali X bar awal. 20 ini dapat dari mana? 20 ini adalah jumlah seluruh siswanya. Jumlah seluruh siswa dikalikan X bar awal, yaitu rata-rata dari 20 siswa dikurangi 3A, kemudian nanti ditambah dengan 3B karena 3 siswa ya, dibagi dengan jumlah seluruh siswa 20. Nah, berarti X bar awalnya kan tadi 68, berarti 20 dikali 68 dikurang 3 dikali A-nya itu kita simbolkan tadi dengan 56. Kemudian B-nya kita tadi 75 seperti ini, dibagi 20. 20 kali 68 itu adalah 1360. Kemudian dikurang 3 kali 56 itu adalah 168. Kemudian ditambah 3 kali 75 yaitu 225. Bagi 20 itu hasilnya adalah 1417. Nah, kalau kita bagikan 20, maka didapat jawabannya adalah 70,85. Nah, baik. Demikian tadi penjelasan pada soal-soal mengenai materi statistika pada OSN Matematika SD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan
video part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.